Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul Akad Ijarah. Pengertian akad ijarah. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 9 DSN MUI tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dasar hukum akad ijarah. Yang pertama dari Quran Surah At-Talaq ayat 6. Jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran Surah At-Talaq ayat 6. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Zukhruf ayat 32. Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhannya? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka perlukan. Dasar diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah mengutus seorang nabi melainkan pernah menjadi pengembala domba. Para sahabat bertanya, termasuk engkau? Beliau bersabda, benar, dulu aku mengembala domba untuk mendapatkan kirat dari pemiliknya, yaitu penduduk Mekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dahulu kami menyewakan tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Quran, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jenis-jenis akad ijarah. Yang pertama, ijarah al-manafi atau sewa menyewa. Sewa menyewa adalah praktik ijarah yang berkutat pada pemindahan barang manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Yang kedua, upah mengupah. Upah mengupah disebut dengan jual beli jasa, misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Yang ketiga, ijarah mushufah fi al-zimah, yaitu akad sewa menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya menyewakan mobil dengan ciri tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Dalam konteks modern, misalnya Tuan A menyewakan rumah di lokasi tertentu dengan ukuran tertentu pula kepada B, tapi rumah tersebut akan siap dalam tempo 2 bulan lagi, namun B telah lebih awal menyewakan untuk tempo 3 tahun dengan bayaran bulanan 2 juta. Ini ijarah fil al-zimah karena manfaat yang disewakan menjadi seperti tanggung jawab hutang ke atas A. Pemberi sewa perlu memastikan spesifikasi manfaat sewa rumah itu ditepati apabila sampai temponya. Perlakuan PSAK 107 Akad Ijarah. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik, muj'ir, dan penyewa mutasjir. Akuntansi pemilik muj'ir, pembiayaan perolehan untuk akuntansi pemilik atau muj'ir. Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Penyusutan dan amortisasi untuk muj'ir, objek ijarah disusutkan atau diamortisasikan jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasikan sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomisnya. Pendapatan dan beban. Untuk muj'ir, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atau aset telah diserahkan kepada penyewa. Untuk
penyewa atau mustajir, beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat aset telah diterima. Ilustrasi akad ijarah. Contoh perhitungan ijarah multijasa pada pembiayaan multiguna adalah pada kasus pembiayaan untuk keperluan belajar di universitas. Pada contoh akad ijarah ini, bank bertindak sebagai pemberi manfaat sehingga perlu menyediakan jasa pendidikan yang akan disewakannya. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian kerjasama antar bank dengan lembaga pendidikan. Misal biaya kuliah per semester sebesar 5 juta sehingga total biaya kuliah 8 semester atau 4 tahun adalah 40 juta. Maka total jasa yang digunakan nasabah adalah 40 juta dan bank menetapkan ujrah atau upah yang mereka inginkan misal 8 juta sehingga nasabah wajib membayar sewa setiap bulannya sebesar 1 juta rupiah per bulannya selama 48 tahun. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.